So we're caught up in drama. Everybody's talking, everybody's talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selena Sari, NIM 50. Di sini saya akan membahas UAS OTK saya mengenai yang pertama ekstraksi immiscible solvent, yang kedua ekstraksi, dan yang ketiga adalah leaching. Soal yang pertama, ekstraksi immiscible solvent. Suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang di-stripping dengan kerosin murni sebanyak 2000 kg per jam melalui takaran stick tower. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya larutan yang masuk yaitu 1000 kg per jam. Setelah itu kita mengetahui bahwasannya ada kandungan 2% nikotin. Nah, di sini A adalah nikotin, B adalah air, dan C adalah kerosin murni. Di sini A yaitu 2%, sehingga kalau mencari nikotin yaitu 2% dikalikan dengan 1000 dan menghasilkan 20 kg per hours. Nah, di sini juga diketahui bahwasannya pelarutnya yaitu kerosin murni sebanyak 2000. Makanya di sini YCN plus 1 yaitu 1. Dan selanjutnya, larutan yang keluar mengandung 10% dari kandungan nikotin awal. Yaitu di sini AN mengandung 10% dari kandungan nikotin awal. Jadi 10% dikalikan dengan 20. Di sini mendapatkan hasil 2. Selanjutnya yaitu kita mencari, tentukan data kesetimbangan. Jadi kita mencari yaitu LN dan V1 yang belum diketahui di soal untuk menjawab ini teman-teman. Nah, untuk menjawab ini. Nah, kita cari dulu L aksen. L aksen yaitu L dikalikan 1 min X sama dengan L0 dikalikan 1 min X0. L0 diketahui yaitu 1000, 1 min X0 yaitu 0,98. Sehingga diketahui L aksen sebesar 980. Nah, setelah diketahui 980, kita bisa mencari V aksen. V aksen yaitu V dikalikan 1 min Y. Nah, V di sini yaitu Vn plus 1. Dikalikan dengan 1 min YN plus 1, yaitu 2000 dikalikan dengan 1, yaitu tetap 2000 kg per hours. Selanjutnya, kita mencari yang dinamakan dengan XN. Untuk selanjutnya, kita mendapatkan LN. Nah, di sini kita telah ketahui bahwa L aksen yaitu 980, di mana L yaitu LN. LN belum diketahui, sehingga LN adalah AN per XN. Nah, persamaan ini selanjutnya kita masukkan untuk mendapatkan XN. Nah, XN didapatkan 0,002. Selanjutnya, setelah mengetahui XN, kita mencari L aksen. L aksen yaitu L dikalikan dengan 1 min X. Nah, di sini LN sama dengan 982 kg per hours. Nah, dari V aksen tadi kita dapat mengetahui V1, di mana V1 yaitu dicari menggunakan rumus seperti ini. V aksen sama dengan V dikalikan 1 min Y. V aksen 2000, V1-nya belum diketahui, dikalikan dengan 1 min YN1. Nah, di sini akan kita dapatkan V1 sebesar 2018. Nah, YN1 itu sebenarnya belum diketahui teman-teman. Nah, gimana sih caranya mencari YN1? Nah, kita ke slide selanjutnya. Y1 didapatkan dari rumus ini teman-teman. Nah, setelah dimasukkan Y1 ketemunya segini. Nah, Y1 ini kita masukkan ke yang tadi, sehingga didapatkan V1. Kita lanjut untuk mencari jumlah sticks yang di sini. Nah, jumlah stick yang di sini yaitu, nah, yang pertama kita plotkan titik ini, di mana titik ini yaitu XN dengan YN plus 1. Nah, yang kedua titik ini yaitu X0 dengan Y1.
Setelah itu kita gambar garis dan kita gambar sticks-nya. Maka akan kita dapatkan stick yang diperlukan adalah 3 sticks. Soal yang kedua, ekstraksi. Aliran umpan feed dengan laju alir 250 kg per jam mengandung 35% berat asam asetat. Asam asetat tersebut diekstrak dengan aliran pelarut solvent isopropyl ether dengan laju alir 800 kg per jam melalui proses multitahap sebagai berikut. Konsentrasi asam asetat pada rafinat adalah 3% berat. Nah, di sini dari soal ini kita akan memasukkan di sini. Nah, yang kita ketahui pertama yaitu laju alir awal L0 yaitu 250 kg per hours. Lalu kita juga mengetahui mengandung 35% berat asam asetat. Di sini asam asetat adalah A, B adalah air, dan yang ketiga adalah pelarut yaitu isopropyl ether. Nah, di sini XA0 yaitu 35%, jadi 0,35. Setelah itu kita mengetahui lagi bahwasanya dia diekstrak dengan pelarut atau solvent isopropyl ether dengan laju alir 800. Kita masukkan ke sini karena dia murni, jadi YCN plus 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu diketahui bahwasanya konsentrasi asam asetat pada rafinat adalah 3% berat. Jadi di sini adalah 0,03 atau 3%. Nah, setelah itu kita mencari titik M, teman-teman. Nah, titik M yaitu dengan rumus sebagai berikut. XAM sama dengan L0 dikalikan dengan XA0 plus VN plus 1 dikalikan YAN plus 1 per L0 plus VN plus 1. Nah, di sini L0 dikalikan XA0 kita dapatkan sekian, dan VN1 dikalikan YAN plus 1, 0. L0-nya yaitu 250, dan VN plus 1, 800, sehingga XAM kita dapatkan 0,083, dan XCM kita dapatkan dengan rumus ini, teman-teman. Sehingga kita dapatkan XCM yaitu 0,76. Nah, selanjutnya setelah kita mencari titik M, kita plotkan data yang ada ke dalam grafik. Data yang ada yaitu L0 diketahui X 0,35, Y 0. Dan Ln diketahui X 0,03. Y-nya ini belum diketahui, teman-teman, karena Ln akan berada di sini, di garis kesetimbangan ini, sehingga Y-nya belum diketahui. Vn plus 1, X-nya 0, Y-nya 1, dan titik M kita dapatkan yang tadi yaitu X 0,083 dan Y 0,76. Setelah itu kita plot ke grafik. Yang pertama yaitu kita memunculkan adanya di sini kita memunculkan adanya L0 yaitu 0,35 dan Y-nya yaitu 0. Nah, di sini. Yang kedua, kita memunculkan Ln. Nah, Ln di sini X-nya diketahui 0,03, tetapi Y-nya tadi belum diketahui karena Ln berada di garis kesetimbangan. Sehingga di sini kita ketahui Y-nya yaitu 0,02. Selanjutnya, kita mengetahui Vn plus 1. Selanjutnya, kita plot titik M. Nah, setelah memplot titik M, kita hubungkan Ln dengan titik M, sehingga kita mengetahui V1. Setelah itu kita plot L0 dan V1, diteruskan saja, dan Ln dengan Vn plus 1. Sehingga kita dapatkan titik perpotongan. Nah, titik perpotongan ini adalah delta yang dinamakan dengan delta. Nah, selanjutnya dari titik V1 kita teruskan ke garis 45, kemudian kita tarik ke kanan ke garis kesetimbangan, kemudian kita teruskan ke atas.
sampai menuju garis kesetimbangan dan kita dapatkan L1. L1 kita hubungkan dengan titik V1, lalu L1 kita teruskan ke delta. Nah, sehingga di sini kita akan mendapatkan titik baru yaitu V2. V2 kita teruskan lagi ke garis 45, ke kanan, ke atas, sehingga kita dapatkan L2. L2 kita tarik ke V2, kemudian L2 kita tarik ke delta, kemudian kita mendapatkan V3, ke bawah lagi, ke kanan, ke atas, kita dapatkan L3. Kemudian kita hubungkan Thailand, didapatkan 3, yaitu masih terus berlanjut, mendapatkan V4, V4 ditarik ke bawah, ke kanan, dan ke atas. Nah, di sini L4-nya sudah melebihi titik LN, sehingga di stop. Kita dapatkan yaitu sebanyak 4 stage. Kita dapatkan 4 stage, kita mencari LN dan V1. Caranya dengan menggunakan persamaan 1271, yaitu persamaan sebagai berikut. L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Nah, L0 diketahui 250 dan Vn plus 1 diketahui 800, sehingga seharusnya Ln plus V1 yaitu 1050. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan 1272, yaitu L0 dikali XC0 ditambah Vn plus 1 dikalikan dengan YCN plus 1 sama dengan Ln dikalikan XCN ditambah V1 dikalikan dengan YC1 sama dengan M dikalikan dengan XCM. Nah, ini kita kalikan mendapatkan hasil 0 dan ditambah dengan 800 sama dengan Ln. XCN yaitu yang diketahui tadi 0,02 di grafik, dan V1 dikalikan dengan YC1, di mana YC1 yaitu 0,9 didapatkan dari grafik. Nah, setelah itu kita kembali substitusi lagi untuk kedua persamaan. Ini dikalikan dengan 0,88, ini dikalikan dengan 1, sehingga Ln kita dapatkan 144,18 kg per hours, dan L1 kita dapatkan 905,81. Nah, yang ketiga ditanyakan komposisi asam asetat di aliran ekstrak, di mana asam asetat di feed sama dengan asam asetat raffinate plus asam asetat ekstrak. Jadi asam asetat ekstrak yaitu asam asetat di feed dikurangi asam asetat raffinate. Asam asetat di feed yaitu L0 dikalikan dengan XA0, min Ln dikalikan XAN. Nah, hasilnya yaitu sekian. Nah, komposisi asam asetat di ekstrak yaitu Ya1 per V1. Ya1 yaitu nilai ini 83,17 dibagi dengan V1 905. Hasilnya yaitu komposisi asam asetat di ekstrak 9,18%. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal leaching. Nah, di sini diketahui ikan kod mengandung 50% berat minyak. Minyak tersebut diekstrak dengan senyawa etil eter untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan atau recovery melalui proses leaching multitahap sebagai berikut. Laju alir umpan 1000 kg per jam. Nah, di sini ada L0 dan aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak. Nah, aliran outlet larutan mengandung 70% minyak yaitu di sini di XA1. Nah, data hubungan N dan YA sebagai berikut. Nah, ini untuk mencari data kesetimbangan. Nah, di sini jika A adalah minyak, B solid, dan C adalah etil eter, maka nah di sini kita plotkan ya teman-teman. Nah, ini diketahui F yaitu 1000 kg per hours, dan di sini diketahui ikan kod 50% berat minyak. Jadi 50% 0,5 dikalikan dengan 1000, hasilnya A0 adalah 500. Selanjutnya diketahui juga bahwasanya
di sini untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan. Nah, jadi di sini kita dapatkan A1 475 yaitu 95% dikalikan dengan 500. Jadi 475. Di mana A1 yaitu di sini aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak, jadi 0,7. Nah, V1 yaitu A1 dibagi dengan XA1. Tapi nanti kita juga hitung di akhir, teman-teman. Nah, di sini belum diketahui, tetapi dia itu murni. Dan di sini diketahui 25 kilo. Dan di sini AN-nya diketahui 25 kilo dari mana? Dari 5% dikalikan dengan 500. Sisa dari ini. Ini kan 95%, ini 5%. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai tersebut ke dalam perhitungan sebagai berikut. Di mana A adalah 500, B 500, C 0. Di mana L0 sama dengan A, yaitu 500. YA0 sama dengan A per L0, jadinya 1. N0 yaitu B per A, yaitu 1. Dan outlet solvent. Di sini A tadi diketahui 475 dan XA 0,7. Nah, sehingga di sini kita dapat mengetahui nilai V1 yaitu A dibagi dengan XA1, maka kita dapatkan nilai C juga. Nilai C yaitu V1 dikurangi dengan A. Selanjutnya, kita belum mengetahui nilai inlet solvent, tetapi kita ketahui bahwa solventnya yaitu murni. Di sini dapat kita ketahui solvent yaitu murni etil ether. Jadinya XA 0 dan NN plus 1 0 dikarenakan hanya diketahui etil ethernya yaitu 203,57 dari sini. Karena murni sehingga inlet sama dengan outlet. Tetapi A dan B-nya, minyaknya dan solidnya belum diketahui. Sehingga XAN 0, NN plus 1, 0. Nah, slope-nya yaitu NN per YAN. Sama dengan NN yaitu B per LN dan YAN sama dengan A per LN. Sehingga slope yaitu sama dengan B per A yaitu 20 kg solid per kilogram oil. Slope-nya di sini yaitu delta Y per delta X. Slope-nya diketahui 20. Jika delta Y saya umpamakan 1 atau kita asumsikan 1, maka delta X sama dengan 0,05. Selanjutnya kita masukkan ke data. Nah, di sini Vn plus 1 diketahui komposisinya XAN plus 1, 0, NN plus 1, 0, slope-nya tadi diketahui X-nya 0,05, Y-nya 1, V1 diketahui XA1 0,7, N1, dan L0 diketahui YA0, 1, dan N0-nya 1. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk ke Vn plus 1-nya diplotkan. Lalu kita memplotkan slope. Lalu kita plotkan L0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan slope. Sehingga dari Vn plus 1 kita tarik garis. Sehingga kita akan mendapatkan Ln. Nah, titik Ln kita masukkan ke data. Yaitu NN di sini 3,63 dan YAN ini jika ditarik ke bawah, maka didapatkan 0,18. Lalu, kita plotkan V1 yang ada di sini, kita plotkan, lalu kita tarik garis lurus dari LN ke V1. Selanjutnya, dari garis L0 dan V1, kita teruskan saja. Selanjutnya, dari garis LN dan Vn plus 1, kita teruskan saja, sehingga kita mendapatkan titik perpotongan, yaitu dinamakan delta. Selanjutnya, yang pertama yaitu kita ke V1,
kita teruskan ke atas menuju data kesetimbangan, kita dapatkan L1. Selanjutnya L1 kita tarik ke garis delta. Selanjutnya kita menemukan titik V2. V2 kita tarik lagi ke atas ke data kesetimbangan sehingga kita temukan L2. L2 kita tarik lagi ke delta dan kita temukan titik V3. V3 kita teruskan. Nah, ketika diteruskan ternyata dia sudah melebihi titik LN. Nah, di sini adalah L3. Jadi kita berhentikan. Nah, jadi di sini kita dapatkan 3 stage, di mana LN titiknya tadi yaitu NN 3,63 dan YAN 0,18. YAN sama dengan MA per LN, di mana MA tadi sudah diketahui 25 dan YAN di sini diketahui 0,18, sehingga LN-nya yaitu 136,61 kg. Nah, di sini kenapa kita tarik lagi garis dari L0 ke Vn plus 1 untuk mengetahui titik M. Kira jawaban kita benar atau tidak. Nah, kita masuk ke neraca massa overall, dikarenakan Ln sudah diketahui. Di sini dicari Vn plus 1. Vn plus 1 didapatkan 315,18. Nah, di sini mendapatkan harga NM dari grafik. Nah, kita tadi kan sudah menguploadkan titik M. Sebenarnya tidak diperlukan, hanya saja untuk cross-check benar atau salah. Nah, kita dapatkan titik segini dengan menghitung nilai M, hasilnya 815. Nah, ketika penentuan titik menggunakan perhitungan, itu hanya sebagai bukti bahwa XA delta dan N delta harusnya berada di titik ini, yaitu min 0,14 dan min 2,8. Nah, di sini ketika kita cek, jawabannya sudah benar. Menghitung nilai M melalui rumus. Nah, selisihnya sangat sedikit sekali karena hanya selisih koma, tetapi nilainya sama, M sama dengan 815. Sehingga grafik ini sudah benar. Lalu kesimpulan jawaban, Ln sama dengan 136,61 kg per hours dan XA1 sama dengan 0,7 sudah diketahui di soal dan XAN sama dengan AN per Ln plus B sama dengan 25 dibagi dengan 636,61 didapatkan hasil yaitu sama dengan 0,039 dan didapatkan sejumlah 3 stage. Nah, sekian presentasi dari saya tentang UAS OTK saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.